Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Grandiosa, PhD. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materi secara online melalui Google Classroom. Baik, di rekayasa aquaculture ini, sepemahaman saya sudah memasuki pertemuan ke-4 ya kalau nggak salah. Nah, di pertemuan hari ini mungkin dengan tidak mengurangi esensi perkuliahan tatap muka, kita dengan adanya kejadian KLB COVID-19 ini tentunya kita mencari dan mewaspadai, jadi mencari bentuk belajar yang lebih menarik, yakni dengan online. Jadi kita harus waspada dengan kesehatannya, jaga kesehatannya. Lalu bila mana sakit, harap mengisolasi diri, jangan kemana-mana, jangan mudik ya. Jadi begitu pesan dari saya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, untuk materinya sendiri, hari ini kita akan belajar mengenai aquaculture dengan sistem keramba, yakni kalau bahasa Inggrisnya cage aquaculture. Jadi cage aquaculture ini sangat menarik seperti yang kalian lihat di gambar di belakang saya ini. Jadi adalah budidaya ikan ataupun udang ataupun kekarangan yang dilakukan di badan air. Cage sendiri kan kalau istilahnya kandang ya, tapi di sini kita terjemahkan sebagai karamba. Untuk pengantar kuliah ini saya sudah melampirkan file dari FAO dengan judul Cage Aquaculture ya. Nah, itu Regional Reviews and Global Overview yang dikarang oleh atau yang diedit oleh Matthias Howard, Doris Soto, dan J. Richard Arthur. Sebagai pelengkap kedua, saya juga telah mengirimkan presentasi saya hari ini ya. Jadi seperti itu. Jadi silahkan kalian buka file tadi yang FAO tadi ya. Jadi buku tersebut adalah mengenai cage aquaculture, udah cukup lama sih tapi masih valid. Dibagi beberapa chapter. Chapter pertama sendiri yakni mengenai a global overview cage aquaculture ya, yang meliputi spesies-spesies, kemudian tantangan, hambatan, dan lain sebagainya. Chapter kedua adalah review dari budidaya cage aquaculture di Asia. Oke. Chapter ketiga, budidaya cage aquaculture di Cina. Chapter keempat adalah budidaya aquaculture cage di Latin Amerika dan Caribbean. Kemudian chapter kelima adalah cage aquaculture di Amerika Utara. Chapter keenam adalah cage aquaculture di Eropa Utara. Chapter ketujuh adalah cage aquaculture di Laut Mediterania, sekitar Italia gitulah. Kemudian chapter berikutnya adalah cage aquaculture di Afrika. Lalu chapter terakhir adalah cage aquaculture di Oceania, yakni di daerah-daerah Australia, New Zealand, dan kepulauan-kepulauan kecil, Fiji, dan lain sebagainya. Baik, kalau kita lihat sebaran dari cage aquaculture di peta dunia, ini nggak semua peta dunia ya, ini cukup banyak ya. Jadi budidaya sistem karamba ini biasanya dilakukan di perairan lepas. Bisa budidaya spesies laut maupun budidaya spesies air tawar ya. Yang biru tua adalah itu untuk budidaya ikan air laut.
contohnya ikan salmon seperti itu ya, ikan sea bass ya. Nah, kita lihat ada benua Eropa di sana, ada lingkaran besar di pojok, mana pojok? Nah, pojok sana. Nah, itu di daerah Norway ya. Kemudian turun ke bawah ada UK, ada Itali dengan khasnya dengan ikan sea bass, lalu Afrika ke bawah-bawahnya ya. Yang biru muda adalah budidaya ikan air tawar. Mari kita lihat belahan dunia lain ya, yakni di Asia. Oh, menarik. Nah, di sini ada Asia Tenggara ya, China, Korea ya. Bagaimana kita bisa melihat sebaran hotspot budidaya karamba di sana. Jadi menariknya begini, budidaya sistem karamba ini adalah sebuah upaya untuk melakukan budidaya di perairan lepas ya. Kenapa harus di perairan lepas? Ya karena tanah sendiri kan untuk scale up ya, budidaya di daratan tuh untuk skala besar itu agak susah ya, terbatas. Nah, untuk ini mungkin di laut atau di danau itu bisa ditingkatkan skalanya ya, dengan peralatan teknis yang cukup kalau dibilang sih lebih simpel dibanding menggali sebuah areal budidaya dengan traktor, dengan ekskavator dan lain sebagainya. Jadi peralatannya yakni tentunya nanti ada komponen-komponen keramba, sistem keramba ini ada ya, jaring dan sebagainya. Di Indonesia sendiri Anda mungkin udah paham ya, di Jawa Barat tuh pusat budidaya KJA sistem keramba di danau apa saja. Nah, tulis di bawah ini. Di bawah ini. Silakan ada identifikasi Jawa Barat di mana aja yang kalian tahu. Yang paling dekat dengan Sumedang ada juga. Nah di sana tentunya budidaya karamba juga ada sih tantangannya secara sosial, yakni perebutan areal perairan dengan kebutuhan lainnya seperti penyediaan air minum, penyediaan air bersih atau pembangkit listrik tenaga air dan lain sebagainya. Makanya ini sebuah bidang ilmu yang harus dicermati sedemikian rupa ya, agar Anda sekalian bisa pelajari. Jadi secara global, baik jadi gini, ini budidaya ini tentunya kan sistem keramba ini relatif inovasi yang relatif baru ya. Jadi sebetulnya awalnya adalah budidaya sistem karamba ini adalah digunakan untuk hanya penyimpanan atau transportasi untuk periode waktu yang sebentar, dan sudah dilakukan oleh masyarakat zaman dulu, yakni oleh orang-orang Asia zaman dulu ya. Nah ini baru dikomersilkan di benua Eropa, yakni di negara Norway pada tahun 1970 dengan meningkatnya budidaya ikan salmon. Nah, gitu kan. Nah, seperti halnya budidaya tanaman, ya tentunya aquaculture juga bergerak ke arah intensif, yakni yaitu peningkatan produksi. Nah, gimana ini untuk meningkatkan produksi? Tentunya sistem karamba ini lebih cocok, yakni memanfaatkan sumber daya perairan yang tersedia, bisa di scale up ya, dan produktivitasnya bisa ditingkatkan dari jumlah luasan karamba dan lain sebagainya, dan bisa memanfaatkan berbagai macam badan air. Apa saja badan air yang bisa dimanfaatkan? Pertama, danau ya, bisa. Kedua, reservoir. Ketiga, sungai bisa. Keempat, air payau bisa ya. Dan kelima, perairan lepas bisa. Nah, di dunia ini sendiri ada 62 negara yang melakukan cage aquaculture, cuman data persisnya belum terlalu spesifik ya. Nah, tapi 37 negara
melaporkan hasil produksi dari cage aquaculture. Seperti itu. Nah, apa saja spesies utama untuk budidaya di sistem karamba ini atau cage aquaculture? Di dunia ini sudah dikenal salmon. Pertama Atlantic salmon, Coho salmon, Chinook salmon. Nah, kalau di daerah Jepang apa aja? Ada sea bream, yellow croaker. Di Eropa ada European sea bass, cobia kan ada kan. Di daerah Asia apa? Ada ikan emas, tilapia, ya bawal zaman dulu ya, patin ada ya, seperti itu. Nggak semua ikan cocok dibesarkan di sistem karamba ya, seperti itu. Jadi itu mungkin ya. Hal berikutnya adalah bahwasanya sistem karamba ini biasanya adalah bentuk usaha yang biasanya dari klasifikasi sistem bisnisnya itu mungkin sistem yang tradisional, kepemilikannya keluarga gitu ya. Ada juga sistem yang intensif, yaitu udah berbentuk perusahaan. Itu bisa itu ada lebih ekstensif, jadi perusahaan yang mengelola berbagai macam ini produksinya dari mulai pembibitan hingga adanya sistem budidaya ini ya, pembesarannya. Contohnya di Danau Toba itu ada ikan nila, itu sebetulnya milik perusahaan asing itu sebetulnya. Jadi seperti itu. Nah, masalahnya apa? Kalau produksinya di darat mungkin nggak bisa terlalu tinggi, tapi di air ini, di badan air ini dengan sistem karamba ini bisa lebih tinggi ya. Tentunya harus mempertimbangkan banyak hal ya. Nah, ini hanya sebagai penaluan, nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Ini untuk bagian pertama seperti itu dulu ya. Lanjut ke bagian 2. Klik like and subscribe.